Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, hari ini saya akan coba mengenalkan pada sahabat semua kadar-kadar emas, khususnya perhiasan ya. Saya akan perkenalkan macam-macam kadar emas yang beredar di pasaran Indonesia, khususnya perhiasan. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, perlu saya beri penjelasan apa itu kadar. Kadar itu adalah kandungan emas yang terdapat dalam sebuah perhiasan. Contoh seperti ini ya. Ini emas dengan kadar 700 ataupun 70%. Berarti dalam sebuah cincin ini terdapat 70% emas, sedangkan 30%-nya lagi bukan emas. Yang bukan emas itu bisa dia tembaga, bisa perak ataupun palladium. Untuk hari ini saya akan jelaskan macam-macam kadar emas yang beredar di pasaran. Contoh seperti ini ya. Ini kalau kita lihat lebih jelas, kan ada toknya ini, tulisan kurang nampak. Biasanya kalau orang toko emas dia lihatnya menggunakan kaca pembesar, karena dia agak susah dilihat sih. Masih kurang jelas ya. Bentar saya balik. Ini kan ada tulisan 700 SHB. Apa itu 700? Apa itu SHB? 700 ini adalah kadar emas dari perhiasan cincin ini. Sedangkan SHB ini itu biasanya nama industri yang produksi cincin ini. Makna 700 di sini, cincin ini mengandung 70% emas, sedangkan 30% lagi bukan emas. Bisa itu tembaga, perak ataupun palladium. Kenapa ditulis 700? 700 itu maksudnya 70%. Sedangkan yang ini adalah salah satu produk industri ya, ataupun ini perhiasan cetakan mesin. Sedangkan yang ini, yang satu lagi ini cincin buatan tangan, tapi kodenya berbeda dia. Ini A99A. Ini maksudnya emas 99%. Tapi yang ingin saya jelaskan hari ini adalah lebih kepada kode-kode yang diproduksi dengan menggunakan mesin. Sebab kebanyakan yang beredar di pasaran kita itu cincin buatan mesin yang banyak sekali jenisnya dan banyak sekali kodenya. Untuk perhiasan yang buatan tangan nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Oke. Sebelumnya saya ingin menuliskan apa-apa saja kode, apa-apa saja kadar emas yang beredar di pasaran. Itu mulai dari emas yang 300. Maksud 300 ini yang kodenya tertulis 300 di perhiasan yang seperti ini. Ada yang emas 375. Ada yang 420. Ada yang kadar 700. Ada yang kadar 750. Ada yang kadar 833. Ada yang 875. Ada yang 916. Ada yang 99. Ini adalah
kode-kode perhiasan ataupun kadar-kadar perhiasan yang beredar di pasaran. Apa itu maksud kode 300? Mari kita lihat satu persatu. 300 ini maknanya 30% emas. 30% emas. Sedangkan 70%-nya lagi bukan emas. Begitu juga selanjutnya yang 375 ini. Berarti 37,5% itu emas dia. Berarti sisanya 62,5% bukan emas. Bukan emas ini bisa berarti logam campuran, bisa saja perak ataupun tembaga, ya. Sama nih, berarti untuk yang kalau 420 ini berarti 42% emas. Dan di pasaran orang mengenalnya dari emas 300 ini sampai ke 420 itu orang lebih mengenal dengan istilah, kalau toko emas tu kasih istilah emas muda. Emas muda. Makna emas muda di sini bukan berarti contoh ya, misalnya makna emas muda di sini bukan berarti emas itu baru ditambang, bukan. Tapi kandungan emas yang terkandung dalam perhiasan untuk kode 300, 375, 420 itu kecil. Dalam artian 30% dari 40 dalam artian dari 300 sampai 42% itu kategorinya emas muda. Sedangkan dari 700 sampai ke sini itu emas tua. Kalau istilah toko emas ya. Itulah maksudnya emas muda, emas tua. Kalau yang 700 ini apa maksudnya? Sama kayak tadi. Berarti contoh kayak cincin tadi yang saya nampak ini kan tadi 700 kodenya. Berarti dia 70% emasnya. 70% emas, 30% bukan emas. Bukan emas, ya. Sampai di sini mengerti ya? Oke. Begitu juga dengan yang 916 ini. Berarti 91,6% emas. Berarti berapa sisanya? Yang sisanya bukan emas. Bukan emas. Dari kode-kode yang tertera di perhiasan ini, bagaimana kita mengetahui berapa karat dia dalam terkandung yang kalau kita ubah ke karat berapa karat? Contoh seperti ini. Ini kita ubah ke karat ya. Ubah ke karat.
Oke, kita akan coba ubah ke karat. Contoh misalnya emas yang 750 inilah ya. Misalnya ada perhiasan, kita dapati perhiasan kodenya 750 ataupun 75%. Berapa karatkah dia? Cara kita hitung seperti ini. Berarti makna 750 itu adalah 75% kan? Kan yang namanya emas itu dia tidak ada 100%. Nggak ada 100%. Tapi paling dia 99,99%. Di sini kita bulatkan 99 lah ya, lebih mudah kita hitung. Nah, berarti 75%, karena maksimal emas itu nggak ada 100%, dia 99,99, kita buat sini 99. Nah, kali, karena karat itu kan maksimalnya 24, kita kali 24. Nah, berarti kalau emas 750 itu berapa karat ya? Kita hitung ya. Berarti 75 bagi 99. Oke lah, kita hitung 0,99. Kita kali 24. Berarti 18 keluarnya. 18 karat. Berarti 18 karat. Nah, sampai sini paham ya? Berarti kalau emas yang 700, kalau kita dapati perhiasan kodenya 750, itu emasnya berarti 18 karat. Bagaimana kalau emas 916 ini? Ya, coba kita hitung. 916. Kalau kita ubah ke karat berarti 91,6 bagi, karena emas, persentase emas paling tinggi itu 99,99 kali 24. Nah, 24 ini di mana? Karena karat emas yang tertinggi itu 24, nggak ada 25. Berarti kita hitung 91,6 bagi 99,99 kali 24, berarti 21,98. 21,98 ataupun kita bulatkan 22 karat. Nah, sampai di sini paham ya? Dan yang perlu saya jelaskan, kebanyakan toko emas di Indonesia untuk emas yang dari kebanyakan, contoh seperti perhiasan ini, yang cincin ini kalau bahasa toko emas, kalau kita tanya ini emas apa, ini bilang emas 22. Padahal kalau kita hitung karatnya itu nggak sampai. Ini kan kodenya tadi 700. Kalau kita hitung karatnya, coba kita hitung ya, berapa karatkah cincin ini? 700. Berarti dia 70% per 99,99 kali 24. Coba kita hitung. Berarti 70 bagi 99,99 kali 24, 16,8. 16,8, berarti kita bulatkan 17 karat.
Nah, berarti emas yang kode 700 padahal ini kan kalau di toko emas ini dihitungnya emas 22 karat. Kenapa demikian? Ini khusus yang saya tahu orang Indonesia itu yang emas yang kadarnya dari kadar 700, 750, 833 ini dihitung sebagai emas 22. Saya pun tidak ngerti juga bagaimana bisa jadi emas 22. Mungkin dari dulu lagi. Istilahnya ini emas ini bahasa pasaran. Kalau misalnya kita beli emas 700 pasti dibilang ini emas 22. Kita beli emas 750 dibilang emas 22 juga. Kita beli perhiasan yang kodenya 833 juga dihitung sebagai emas 22. Mungkin kalau ada orang toko emas yang mendengar video ini bisa memberikan menjelaskan komen di bawah ya, supaya kita sama-sama mengerti. Ini lebih kurang cara kita mengetahui kode-kode dan maksud kode-kode yang tertera di perhiasan. Dari kode 300 tadi berarti kalau saudara ataupun sahabat sekalian membeli perhiasan dari dapat kode 300 berarti itu 30% emas, 70% nya bukan emas yang terkandung dalam perhiasan itu. Begitu juga seterusnya. Ini umumnya kode-kode ini terdapat pada perhiasan yang diproduksikan dengan menggunakan mesin. Tapi kalau ada juga yang dibuat dengan menggunakan tangan. Tapi kalau kita menggunakan tangan itu harus untuk lebih meyakinkan lagi, yang lebih akurat lagi, kita harus menghitung menggunakan timbangan air. Itu lebih akurat. Demikian video untuk hari ini, supaya memberi manfaat untuk sahabat semua mengetahui apa maksud kode-kode yang tertera pada perhiasan. Untuk yang lebih kurang silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.